warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 11 MIPA 2, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan gametogenesis pada laki-laki. Mau tahu? Yuk simak video berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Alat reproduksi pada laki-laki dibagi dua, ada bagian dalam dan bagian luar. Mohon maaf, gambar dan tulisannya tidak terlalu bagus. Kita akan membahas bagian dalam terlebih dahulu ya kawan. Yang pertama, di bagian dalam itu ada testis. Testis itu yang mana? Nah, yang ini nih testis nih. Testis. Nah, di testis itu ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini juga di dalamnya terdapat sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli itu apa fungsinya? Fungsinya untuk memberi nutrisi atau makanan kepada sel sperma. Kemudian sel Leydig. Sel Leydig itu berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Nah, apakah kawan-kawan masih ingat hormon testosteron itu? Hormon testosteron itu adalah proses pembentukan sperma. Nah, jadi fungsi testis ini adalah tempat pembentukan sperma dan untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi testis ini ya. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu yang ini nih, saluran yang berkelok-kelok. Tuh, saya perdekat. Berkelok-kelok epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma dan tempat pematangan sperma sebelum dikeluarkan. Jadi sebelum dikeluarkan itu sperma disimpan dulu dan dimatangkan di epididymis ini agar kualitasnya bagus. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu yang ini nih, yang ini tuh. Yang ini tuh. Vas deferens ini fungsinya untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Apa sih vesikula seminalis itu? Vesikula seminalis itu adalah kelenjar aksesoris pada organ reproduksi laki-laki. Kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini ada 3 ya kawan. Ada yang pertama itu ada vesikula seminalis, jumlahnya itu sepasang. Yang kedua ada kelenjar prostat. Yang ketiga ada kelenjar Kupffer atau ulba uretra. Vesikula seminalis itu fungsinya untuk menghasilkan getah yang berisi nutrisi seperti fruktosa. Nah, di mana fruktosa ini akan menutrisi sperma yang berasal dari epididymis. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah
untuk menghasilkan getah-getah yang mengandung asam fosfolipid kelenjar prostat itu. Dimana fungsinya adalah menetralisir sperma dari kandungan asam yang ada di vagina atau menetralisir berkas-berkas urin yang menempel pada uretra. Jadi bagaimana maksudnya? Kan pengeluaran urin dan sperma itu terjadi pada satu saluran. Nah, ketika urin keluar melalui saluran tersebut, pasti bekas-bekas urin itu akan menempel pada saluran tersebut. Nah, untuk melindungi sperma dari bekas-bekas urin tersebut, dibuatlah kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini juga berfungsi untuk melindungi keberlangsungan hidup sperma kelenjar prostat ini. Kemudian yang ketiga ada kelenjar Cooper atau uretra. Kelenjar Cooper ini fungsinya untuk menghasilkan getah sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan sperma. Kemudian ada saluran ejakulasi atau ejaculatorius. Yang ini nih kawan, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi itu adalah tempat penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasikan atau dikeluarkan melalui uretra. Nah, jadi sebelum dikeluarkan melalui saluran uretra itu disimpan dulu di sini nih, saluran ejakulasi. Nah, kemudian apa sih saluran uretra itu? Nah, saluran uretra itu adalah saluran pengeluaran urin dan sperma. Yang ini nih saluran uretra kawan. Yang ini saluran uretra. Nah, tadi adalah pembahasan bagian dalam alat reproduksi pada laki-laki. Kemudian kita beranjak ke pembahasan bagian luar. Di bagian luar alat reproduksi pada laki-laki ini ada dua ya, ada penis dan skrotum. Yang pertama kita akan membahas penis terlebih dahulu. Penis itu apa sih? Penis itu adalah organ reproduksi bagian luar yang ujungnya terdapat preputium. Yang ini nih penis nih. Yang ini penis. Apa sih preputium itu? Nah, preputium ini atau disebut dengan kulub adalah bagian ujung kulit dari penis. Bagian ujung dari kulit penis yang akan dipotong ketika laki-laki disunat. Nah, ketika laki-laki disunat itu yang dipotongnya itu adalah preputiumnya itu kawan. Jika kalian tidak tahu, yang dipotong pada laki-laki disunat itu preputium atau kulubnya. Kemudian jika diperbesar lagi, penis itu, bagian penis itu ada korpus. Korpus ini ada korpus carpenicum dan korpus spongiosum. Korpus carpenicum ini banyak mengandung saraf-saraf yang akan berfungsi saat menerima rangsangan. Selain itu, pada carpenicum juga
berisi rongga yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, pada saat penis itu menerima rangsangan, si carpenokum ini akan diisi kekosongannya oleh pembuluh darah, sehingga penis itu akan berdiri tegak kawan, atau mengalami ereksi. Kemudian ada spongiosum. Spongiosum itu, di dalam spongiosum terdapat uretra. Terdapat saluran uretra di dalam spongiosum itu. Saluran pengeluaran urin dan sperma. Nah, jadi fungsi penis ini adalah menyalurkan sperma ke organ reproduksi pada wanita. Kemudian ada skrotum. Skrotum itu adalah kulit yang mengandung testis. Skrotum ini memiliki dua otot. Yang pertama otot dartos, dan yang kedua otot creamaster. Yang ini nih skrotum. Nah, otot dartos ini adalah otot polos yang fungsinya untuk mengendurkan atau mengkerutkan skrotum. Jadi pada saat suhu tubuh seorang laki-laki panas, skrotum ini akan mengendur. Tetapi pada saat suhu tubuh tersebut dingin, skrotum ini akan mengkerut. Jadi mengendur dan mengkerutnya skrotum dipengaruhi oleh otot dartos ini. Perlu kalian ketahui ya, laki-laki. Kemudian ada creamaster. Creamaster ini fungsinya untuk mengatur suhu pada testis. Jadi fungsi skrotum adalah untuk mengatur suhu testis agar bisa melakukan proses pembentukan sperma dengan baik. Nah, itulah kawan pembahasan mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Apakah kalian sudah paham mengenai pembahasan materi alat reproduksi pada laki-laki? Kalau belum, pahami dulu. Kalau sudah, yuk simak video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Saya sudah buat baganya. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma dimulai ketika seorang laki-laki mulai pubertas, dan tidak ada akhirnya sampai laki-laki tersebut meninggal. Bahkan sampai tua pun spermatogenesis terus dibentuk atau dibuat. Spermatogenesis ini diawali dengan terbentuknya sel induk sperma atau spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan sel anak, yaitu spermatosit primer. Perlu kalian ketahui, spermatogonium ini kromosomnya itu diploid atau 2N. Nah, saya sudah tulis 2N. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan lagi, yaitu secara meiosis. Pembelahan secara meiosis itu ada 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Kalau sudah meiosis,
spermatosit ini memiliki kromosom haploid atau N. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang menghasilkan spermatid. Ada 4. Kenapa 4? Karena satu sel mengalami pembelahan 2 sel. Ini kan spermatosit sekunder ini ada 2. Jadi yang ini 2 sel menghasilkannya, yang ini juga 2 sel. Jadi 4 sel. Kemudian spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi yang namanya spermatozoa. Jadi tadinya spermatid ini bentuknya masih bulat-bulat ya. Setelah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan fungsi, spermatid ini akan menjadi spermatozoa yang bentuknya jelas, yang ada kepala, leher, dan ekornya. Nah, kita juga harus tahu struktur spermatozoa itu seperti apa. Tadi kan saya bilang bahwa spermatozoa itu ada kepala, leher, dan ekor. Nah, ini dia struktur spermatozoa. Yang pertama itu kepala. Di dalam ujung kepala spermatozoa itu terdapat akrosom. Akrosom ini mengandung enzim seperti hyaluronidase dan akrosin atau protease. Hyaluronidase ini berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata pada sel telur. Sedangkan akrosin berfungsi untuk menembus lapisan plesida pada sel ovum, sehingga sperma itu akan masuk atau menabur pada sel ovum. Selain akrosin, ada juga materi genetik pada kepalanya. Pada kepala spermatozoa ini terdapat sel genetik atau materi genetik. Kemudian ada leher. Dalam leher spermatozoa ini banyak mengandung mitokondria, di mana fungsi mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi. Energi buat apa? Energi untuk pergerakan sperma. Dan spermatozoa ini juga dilengkapi dengan ekor. Ekor ini untuk pergerakan sperma. Ekornya akan bergerak seperti baling-baling bambu, dan yang menjadi energi pergerakannya itu berasal dari energi mitokondria. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai spermatogenesis, pembentukan sperma, dan struktur spermatozoa. Apakah kalian sudah paham dari kedua pembahasan tersebut? Kalau sudah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nova Agustin dari kelompok 13 MIPA 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi wanita, yaitu dari bagian reproduksi dalam. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum. Yang kedua saluran tuba yang berfungsi tempat pembentukan saluran penghubung yang disebut infum dibulum. Bentuk seperti corong atau fibria berfungsi untuk mengangkat sel telur yang diovulaskan. 3. Rahim atau uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya zigot hingga menjadi bayi selama kehamilan. 4.
leher rahim atau serviks, yaitu bagian bawah uterus. 5 yaitu vagina, alat kopulasi, dan jalur keluarnya bayi saat melahirkan. Terus bagian reproduksi luar, yaitu ada labia, yaitu terdiri dari labia mayora dan minora yang berfungsi untuk melindungi klitoris dan vagina. Yang kedua ada klitoris, merupakan area paling sensitif yang mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung perangsang. Sini juga saya akan menjelaskan gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel-sel gamet atau sel-sel kelamin jantan dan betina. Gametosis biasanya terjadi pembelahan mitosis sel gameton sama haploid, atau pembelahan meiosis gametosis diploid menjadi berbagai gamet, tergantung siklus gametogenesis. Pembentukan sel kelamin sperma, sel telur, dan yang dilakukan oleh induknya masing-masing. Pembentukan sperma dinamakan spermatogenesis. Pembentukan sel telur dinamakan oogenesis. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis yaitu sel telur yang berasal dari sel induk telur yang dinamakan ooginium. Ooginium memiliki 32 pasang kromosom yang bersifat diploid. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio fetus terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur. Pada umur fetus embrio 5 bulan, ooginium akan memperbanyak diri secara mitosis, kemudian membentuk kurang lebih sekitar 7 juta oosit primer. Pembentukan ovum atau oogenesis yaitu terjadi di dalam ovarium. Mitosis sel induk telur disebut ooginium. Ooginium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer bersifat diploid, melakukan replikasi DNA memasuki profase 1 oosit primer. Yang keempat, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Yang kelima, saat masa ovulasi, oosit sekunder memasuki profase 2. Yang keenam, oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma badan kutub. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri secara meiosis 2. Terus yang ke-7, oosit sekunder membelah diri secara meiosis 2 menjadi ootit 2 badan kutub kedua. Yang ke-7, ootit berkembang menjadi ovum haploid, dan yang ke-8, setiap oosit primer menghasilkan 1 ovum. Sekian video tentang materi reproduksi wanita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.